Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Sudung Dewo dalam rangka acara bimunasabati Dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah yang diperingati hari lahirnya? Apa bedanya itu? Kalau kiai atau selain Rasulullah lah, waktu lahir belum ketahuan anak ini mau jadi apa. Mau jadi orang soleh, apa jadi orang fasik, mau jadi orang baik, apa jadi orang jahat. Nah, setelah dewasa ternyata menjadi alim, pejuang, istiqomah, jadi ikutan masyarakat, teladan masyarakat, kemudian wafat. Maka kita semua nangisi, getuni bahasa Jawanya, getuni wafatnya kiai tersebut. Ketika haul dalam rangka kita memperingati jasa-jasanya almarhum itu, kita ikut getun, ikut gelo kiai fulan wafat, maka kita peringati setiap tahunnya. Karena Rasulullah SAW begitu lahir sudah menjadi faktor, apa faktornya? Faktor turunnya rahmat dari Allah. Karena Rasulullah itu sebelum lahir merupakan fisik jasmani, sebelum itu dulu sudah ada namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad itu merupakan the holy emanation, tajalli dari wujudnya Allah. Nur Muhammad itu manifestasi dari the absolute one existence, al-wujudul mutlak, yaitu Gusti Allah niku la awal wala akhir. Wujudnya Allah niku la awal wala, ora ono permulaane, ora ono ujung akhire. La bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaan, tidak ada pungkasan wujudnya Allah itu. No beginning, no ending, no first, no last. Al-wujudul mutlak. Nah, Nur Muhammad merupakan tajallinya Allah yang pertama, merupakan wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Allah menciptakan makhluk melalui dengan Nur Muhammad. Allah itu menciptakan semua ini dengan nur, bahkan menciptakan surga neraka itu dengan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan al-wujudul haq al-makhluqu bih, al-wujud alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika alam ini diciptakan oleh Allah melalui perantara Nur Muhammad. Paham boten? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadith amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Apal boten? Boten?
Pantesan dua anak rodor payu-payu. Niki burdah nih burdah. Monggo diapal nggih. Wahai orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran, orang dua kadiran kecuali Engkau ya Rasulullah. Kenapa? Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Karena wujudnya dunia dan wujudnya akhirat, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di kolam, dari cahayamu ya Allah. Paham boten? Nek panjenengan takoni, panjenengan tahu tentang Rasulullah? Belum. Siapa itu? Ya makhluk paling mulia. Itu masih jawab kampungan, itu masih jawab apa? Kampungan, anak SD juga ngerti itu sih. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, anak SD ngerti itu, bocah pun ngerti. Tapi nek panjenengan sing ahli ngaji niki jawabnya harus segala wujud di dunia dan akhirat diciptakan melalui Nur Muhammad. Ini jawabnya sing ngaji niki. Jangan hanya Nabi Muhammad makhluk paling mulia, bocah itu weruh. Kalau kita jawab gimana jawabnya? Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Paham boten? Kayaknya Nur Muhammad itu seperti kun fayakun. Betul? Nur Muhammad itu kayak seperti apa? Kun fayakun. Alam semesta ini. Ya panjenengan selahir utuh, ayu, cantik karena Nur. Panjenengan gagah ganteng ya orang ganteng bareng. Sing gembrot, sing langsing, sing ireng, sing kuning, sing gagah, sing pendek, sing cebol, semua diciptakan melalui. Maka Muhammad merupakan tajalli syuhudi, divine manifestasi, yeah, in the sinwood. Manifestasi muncul penampilan wujudnya Allah dalam alam yang kelihatan ini. Oh. Ketika Rasulullah diutus 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya orang Arab, dunia dalam keadaan jahiliyah. Biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya Romawi, punya agama Katolik, punya ilmu pendidikan maju, punya kitab undang-undang, punya kitab suci, The New Testament, Injil, Bible. Tapi senengane wong Romawi, senengane pembesar-pembesar Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Apa namanya? Oh, jangan nonton film ya, angkat cerita nih. Betul-betul film sejarah, bukan film yang macam-macam. Pembesar Romawi paling senang mengadakan acara gladiator. Apa itu? Budak dengan budak diadu. Semua masing-masing bawa golok. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton termasuk raja, pembesar agama berdiri tepuk tangan. Sorak tepuk tangan. Artinya apa? Pesta selesai, berhasil. Kalau sudah ada yang mati, ini namanya jahiliyah. Apa namanya? Walaupun dua agama, dua kitab suci, dua undang-undang, tapi ada sisi jahiliyah. Itulah jahiliyah Romawi. Pada orangnya, masyarakatnya berpendidikan, berilmu. Pernah ada raja namanya Kaisar Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dibakar
ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di jalan tengah-tengah mayat yang kebakar itu sambil bangga. Ini kezaliman Kaisar Nero. Pernah ada pemberontakan dilakukan oleh Buddha, dipimpin oleh Spartacus, tapi ya gagal, mateni kabeh budak semberontak niku. Paham betul? Kan betul nonton film yang gak runyane iki. Ini film sejarah, bukan film macam-macam, bukan. Di sebelah timur itu barat. Di sebelah timur ada kerajaan maju, berpendidikan, punya agama namanya Zoroaster, Majusi, punya kitab suci namanya Avesta, Sandinista, punya kitab undang-undang. Kalau kita punya fikih lah, kalau kita punya kitab fikih kita, namanya kitab Hammurabi. Tapi kezoliman rajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil, model panjenengan, orang awam, dihukum sekejam-kejamnya, dimasukkan ke drum, dilempar ke jurang sampai mati. Ada yang ditusuk dengan tombak. Kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau melanggar hukum orang besar, pejabat yang punya masih family dengan raja atau masih orang dekatnya raja, melanggar hukum, tenang-tenang saja, tidak ada hukum. Ini dulu versi. Ini saya cerita dulu versi, bukan sekarang, bukan. Mirip. Enggak, saya enggak betul. Ini cerita agamanya orang Persia dulu. Pada dua agama, dua ilmu pendidikan, dua aturan, tapi begitulah keadaannya. Romawi jahiliyah, Persia Timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Pendidikan tidak ada, ilmu nggak kenal, rata-rata buta huruf, rata-rata yang bisa nulis paling 10 orang, kurang lebih. Agama nyembah watu tanpa ada dasar teologi, tanpa ada kitab suci. Nek wong Hindu nyembah watu, berhala Hindu ya, tapi ada kitab sucinya, dasar akidahnya lah. Namanya kitab Rigveda, Mahabharata Gita, Ramayana, kitab suci wong Hindu. Wong Buddha nyembah berhala, ada kitab sucinya, apa namanya, Tripitaka. Kalau wong Arab nyembah watu tuh, wis ora ada kitab suci, ora ono. Berhala waktu itu di Mekah, waktu Kanjeng Nabi lahir, ada 350 pangeran itu pinten? Namanya antara lain Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahud, Suwa, Wat. Antara itu namanya nama Tuhannya itu. Ada 350 Tuhan di kota Mekah itu waktu Rasulullah lahir. Nah, pendidikan tidak ada. Gak ada madrasah, gak ada pengajian. Gak ada. Buta huruf, biadab. Suka perang saudara. Dan kalau sudah perang berpuluhan tahun, hanya masalah sepele. Ontamu naik onta, ontanya dicuri. Itu antara keluarga yang punya onta dan keluarga tuan rumah perang 40 tahun. Hanya masalah onta, hanya sepeda motor lah. Sepeda motor dicuri, perang sampai 40 tahun. Waktu itu Rasulullah umur 14 tahun. Ngewangi pamannya Abu Thalib ikut membawakan anak panah. Abu Thalib ikut perang, pamannya Rasulullah itu 40 tahun. Namanya perang Fijar. Apa namanya? Ya, 40 tahun. Kalau punya anak lahir perempuan, takut menjadi beban, gak iso ngewangi golek banyu, gak iso ngewangi golek rumput, lebih baik dikubur
sejak lahir. Itu lahir wadon kubur. Sahabat Umar pun pernah waktu sebelum Islam menanam hidup-hidup anaknya. Udah tradisi itu, udah tradisi orang jahiliyah. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, tipe oleh anak dewe. Eman-eman tipe orang lain. Itu jahiliyah. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad diutus dari Gusti Allah supaya membangun masyarakat yang seperti itu. Paham betul? Rasulullah buta huruf, gak pernah sekolah, gak bisa moco, gak bisa nulis, tidak pernah baca kitab suci Taurat, Injil, Zabur, betul saya moco, gak pernah aktivis, jadi aktivis LSM, kolak demo, betul jadi wartawan, gak pernah aktif di organisasi, gak ada, gak pernah melancong di luar negeri, keluar negeri, gak pernah. Anak yatim piatu, bapaknya wafat, beliau masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Ibunya wafat, beliau masih umur 6 tahun. Kakeknya wafat, masih umur 9 tahun. Apa? Supaya apa? Supaya yang mendidik Rasulullah bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi langsung Gusti. Kalau yang mendidik itu ayahnya dan ibunya, hasilnya seperti kita ini. Paham betul? Kita ini hasil mengganggu ini. Seperti kita ini hasil pendidikan ayah dan ibu kita ini loh. Orang setengah apik, ada yang baik, ada setengah baik, ada yang jahat, ada yang setengah jahat. Gitu. Kenapa? Karena dididik oleh ayah ibu kita, manusia biasa. Nah, Rasulullah yang didik bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan ustadz, bukan guru. Siapa? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku, bukan manusia. Maka Rasulullah dididik langsung dari Gusti Allah menjadi manusia yang sempurna. Panjenengan pulau pun betul sama panjenengan wis. Pulau yang setengah bagus, setengah elek ini. Ini hasil pendidikan ayah, ibu, kiai, ustaz. Hasil kaya pulau ini, ya bu, setengah api bu, separuh bu, seperempat api lah, karena hasil pendidikan manusia. Kalau Rasulullah yang dididik siapa? Yang dididik siapa Rasulullah? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Kemudian Allah memberikan guidance, memberikan tuntunan dari Rasulullah. Piye caranya membangun masyarakat Arab yang seperti tadi itu, jahiliyah. Nah, Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Rasulullah diutus agar membangun masyarakat ummiyin, yang buta huruf, yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, dan masyarakat dhalalim mubin, yang sesat. Coba betapa beratnya itu Rasulullah diperintah bangun masyarakat seperti itu. Kalau sekarang barangkali museu, bukan menghina, bukan, disuruh bangun masyarakat pedalaman, pada Papua atau pedalaman Kalimantan, sama seperti itulah kira-kira. Nah, pertama kali
perintah Allah kepada Rasulullah. Caranya gimana? Caranya pertama kali yatlu alaihim ayat, dibacakan Al-Quran, diperdengarkan, disampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah menyampaikan Quran, semua orang Arab terheran-heran. Heran. Muhammad iso cerita Adam, Hawa di sorga, kemudian digoda iblis, makan buah yang dilarang, kemudian Adam diusir dari sorga ke bumi ini. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Oh, moco Taurat gak pernah, moco Zabur gak iso, moco Injil mboten saged, bergaul gak pernah, keluar dari atau bergaul orang yang pintar mboten nate. Kok tiba-tiba bisa cerita Adam, cerita Nuh, banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar Namrud, cerita Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Isa bisa mengobati orang buta, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Dari mana Muhammad bisa cerita seperti itu? Heran betul dengan, heran betul. Kamu mah orang pedalaman, suku pedalaman. Iso cerita macam-macam lagi, padahal dia gak pernah baca. Heran betul itu. Panjenengan belajar, semoco, belajar tahu itu. Nah, Kanjeng Nabi iso menyampaikan ini tanpa belajar. Maka orang Arab semuanya heran. Akan tapi orang Arab menerima, mendengarkan Al-Quran, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak kenapa? Kenapa menolak? Bukan karena tidak percaya pada Muhammad, percaya jadi. Abu Jahal percaya Muhammad jujur, gak bakal bohong itu. Tapi faktornya sebagai orang percaya ini, yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al-Quran mencaci maki berhala. Lah aku bisnisnya jual beli berhala. Lah kalau aku ikut Muhammad, bangkrut warung saya, ekonomi saya bangkrut dong. Oh, saya jual belinya berhala. Misalnya tadi, nah aku ngaji dengan Kiai Syuuti membahas jangan minum bir, jangan minum khamr, jangan zina, jangan apalagi, jangan mabok-mabokan. Lah aku penggawe itu tiap dino ngono ya. Tiap dino aku mabok-mabokan. Gak usah ikut. Ada lagi yang karena gengsi. Saya elit bangsawan Raden Tumenggung Bendoro, kalau ikut Muhammad di musola dengan budak-budak Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, masa saya priayi ikut orang awam, orang rendah, budak, gak mau, gengsi. Kalau saya ikut ngaji sama Kiai Syuuti atau Kiai Subur Malisi, musolanya alas, musolanya mana? Bersih betul musola, bersih betul. Musola, lampunya jepiyep, tikarnya sobek, toiletnya banyunya kosong, ciduknya bolong, lantainya kuning, semua orang kuning bekas tapak 2 kaki orang kuning. Betul musola yang begini, betul ya. Kadang-kadang musola saya lihat toiletnya pom bensin lebih bersih daripada masjid, toiletnya masjid. Ternyata betul. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi mawon melarang sahabat yang baru saja makan bawang merah mentah. Gak usah jamaah, nang umawe salate. Ambune ora enak. Untung Kanjeng Nabi enggak buru pete. Wah, ada buru pete yang dilarang. Jadi betul semua ada pete jengkol, betul semua tahunya bawang merah. Walhasil tidak mau ikut Muhammad karena gengsi. Ada lagi yang kalau mendengarkan Muhammad isinya barang siapa melakukan dosa maka dapat siksa berat, bahkan neraka, bukan nakir.
Raka apa Malik dan seterusnya lah. Di malaikat Malik Jogon Raka. Daripada krungu koyo ngono iku, wis lebih ora krungu lah. Nah aku ngaji nang Kyai Subro Malisi, isine ngancam-ancam tok. Sing dosa bakal neraka dibakar. Mati bakal dicepit. Kuburan dicepit. Daripada krungu ngono lu ape ora krungu lah. Adanya kayak gitu. Jadi orang Arab mendengarkan Al-Quran, ada yang mendapat hidayah, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak percaya pada Nabi Muhammad. Percaya, Muhammad gak pernah bohong. Aku urus ngaji otak bohong. Al-Amin, orang bisa dipercaya. Hanya itu loh, isi dakwahnya itu yang saya gak setuju. Tadi wonten-wonten. Di sini ada kayak gitu. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, sahabat semua hafal Quran. Semua sahabat hafal Quran. Kenapa? Karena mayoritas kebanyakan sahabat buta huruf. Maka tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran 30 juz. Betul-betul? Gak ada. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis, hanya punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya surat Yasin, ada yang punya surat Kahfi. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran utuh. Betul-betul? Hafal. Dan hafal butuh tulisan kan? Orang kalau hafal tidak butuh tulisan. Ulo hafal kulhu, orang butuh tulisan kulhu. Jadi kan hafal betul kulhu. Butuh tulisan betul. Oh. Setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran. Yaudah sahabat hafal Quran, kabeh. Sekarang Islam sudah berkembang sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Gak mungkin semua orang hafal Quran, gak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran. Orang 10 dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Quran ditulis. Setelah ditulis dibagi-bagikan ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus. Kirim ke kota-kota. Lama-lama baca Qurannya kota ini dengan kota lain bentrok. Di sini ta'lamun, di sana ya'lamun. Di sini khabir bima ta'lamun, di sana ta'lamun bima khabir bima ta'lamun, di sana bima ta'lamun khabir. Mau bentrok lah. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran semua yang di kota-kota ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain dibakar. Yang resmi satu ini namanya disebut Mushaf Utsmani. Apa namanya? Wonten tulisan Quran, wonten Rasul Utsmani, wonten tulisan. Ini Mushaf Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman. Paham boten? Tapi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, kulo gak ada. Saya punya fotokopinya. Saya saja nggak bisa baca, ngomongin panjenengan. Kenapa? Ba, ta, nun, ya sama, tidak ada titiknya. Jim, ha, ho, podo, dal, sama, ro, zai sama. Biar masalah ibu. Kurang bersadar. Maka ketika tahun 59 Hijriah ada seorang ulama, seorang ulama, ijazahnya ulama nih. Bukan sahabat, bukan. Ijazahnya ulama, Pak. Seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Membikin titik
Bati di siji ngisor, tati loro dhuwur, tatiga jim nang tengah. Ngoten nggih, seterusnya lah. Itu jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi sahabat, titik belum ada. Biar ulama ku berjasa, biar dulu. Dan itu bukan orang Yaman, bukan. Abu Al-Duali bukan orang, bukan Ba'alwi, bukan. Tenang. Betul guyon betul. Bukan orang Yaman, bukan. Oh, wis ono titik mulai gampang maca Quran, mulai terang lah. Tapi masih akeh sing kerepotan. Walaupun ono titik maca Quran masih kerepotan, maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Afghanistan, kota Farhat. Sekarang di Afghanistan kota itu. Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab. Siapa yang bikin? Baru maca Quran rada terang. Wis ono titik, wis ono harokat. Iku tahun piro iku gawe harokat tahun 175 Hijriah. Orang Afghanistan, kota Farhat. Bukan Yaman, bukan. Oh. Wis ono harokat, wis ono titik. Maca Quran masih akeh sing salah. Nah, barang siapa baca Quran salah, jangan dapat pahala, maka dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, sapa? Damel ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Zaman Rasul bener wonten, zaman sahabat bener wonten, tapi maca Qur'ane bener. Lah basa mriki umat Islam sudah berkembang, butuh ilmu supaya maca Qur'ane padha karo maca Qur'an Kanjeng, maka lahirlah ilmu tajwid. Kalau gitu berarti jasanya ulama luar biasa. Paham betul? Coba kalau nggak ada ulama, maca Qur'ane berantakan. Orang iso koyo zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi yang orang ulama. Ulama berjasa besar, menggagas, menciptakan ilmu supaya maca Qur'ane bener, tajwid tilawatil. Paham nggih? Nah,